Shalom. Tak terasa kita sudah ada di bulan terakhir dalam tahun ini. Begitu banyak kemurahan dan juga kebaikan Tuhan bagi kita semua. Nah, kami mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bersama-sama beribadah merayakan Natal 25 Desember 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di GB Sukacita YouTube channel. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kiranya sukacita Natal dan damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, karena Dia Allah yang hebat dan Allah yang sangat luar biasa dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Sampai selamanya berada kebenaran Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Bertahta sampai selamanya, bertahta sampai selamanya, raja kebenaran Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan. Segala kuasa dosa maut telah dipatahkan. Terpujilah Kau Raja. Bertahta sampai selamanya, raja kebenaran Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan. Segala kuasa dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah Kau Raja. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Engkau hidup dan benar selama-lamanya. Kita akan bersama-sama. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan. Salah kuasa dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah Kau Raja. Haleluya, Yesus hiduplah. Oh haleluya.
Begitu besar kasih atas hidup kita, begitu dalam dan panjang dan lebarnya. Mari kita angkat pujian ini, mari kita berdiri di tempat kita bersama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Engkau berkuasa selamanya, aku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Dia Allah yang sangat luar biasa. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Engkau berkuasa selamanya, aku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru dan tiada berkesudahan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru, oh, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Na 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 na. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Na 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 na. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Na 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 na. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Sedalam-dalamnya samudra, lebih dalam kasih Allah atas hidup kita. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya.
hidupku bersama-sama. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau-lah Raja segala raja, segala raja. Haleluya. Yang sangat besar dan ditinggikan namanya. Dan bersama-sama kita akan angkat pujian ini. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Dan tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau-lah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Dan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau-lah Raja segala raja, segala raja. Mari kita katakan bersama-sama. Hanya Kau Raja atas segalanya, dan hanya Kau Raja, hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau-lah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala. Sekali lagi, dan kebesaran-Mu, amin Tuhan, diagungkan selamanya, karena Engkau-lah Raja segala raja, karena Engkau-lah Raja segala raja, karena Engkau-lah Raja segala raja, segala raja. Haleluya, beri puji, hormat, kemuliaan buat Allah kita. Amin. Bersama hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersyukur padamu Tuhan. Engkau selalu bersama kami di dalam lembah kelam ataupun di dalam segala kondisi. Engkau bersama kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Mari kita akan bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita katakan bersama-sama kepada Engkau Tuhan. Bersyukur
Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pagi ini Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami buka hati kami. Bicara bagi kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah kesembuhan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami semua. Memberkati kami semua lewat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, hati kami siap. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, hari ini adalah tanggal 20 dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal secara bersama-sama di seluruh muka bumi ini. Namun, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah makna kehadiran Yesus bagi orang percaya. Makna kehadiran Yesus bagi orang percaya. Kita akan lihat dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh membuka firman Tuhan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mulai bersiap-siap. Mungkin ibu-ibu yang ada di rumah sudah mulai buat kue Natal, atau mungkin juga ada yang sudah membeli pakaian baru. Itu tidak salah, semua Bapak Ibu lakukan sebagaimana reaksi atau ekspresi Bapak Ibu untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus kita. Namun pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu temanya tadi makna kehadiran Yesus bagi orang percaya. Ya, yang pertama yaitu kehadiran Yesus di muka bumi ini menggantikan posisi kita supaya kita berada di posisi Dia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke bumi ini untuk mengambil atau untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, kita akan melihat ada beberapa yang akan peran yang harusnya kita lakukan, tapi Yesus ambil alih karena Yesus sangat mengasihi kita. Nah, yang pertama yaitu kita atau manusia ada di dalam gelap. Ada di dalam gelap. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, setiap orang berada di dalam kegelapan. Kita akan melihat dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Lukas 2 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan Bapak Ibu.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena manusia berada dalam kegelapan, maka Yesus datang ke dunia. Yesus rela, Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta, Dia mau lahir di waktu gelap. Pada waktu itu dalam firman Tuhan tadi bahwa Yesus lahir pada waktu malam hari, semua orang tidur, yang bangun hanya ada para gembala di padang, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu malaikat mendatangi para gembala itu, dan para gembala itu mereka sangat ketakutan karena tiba-tiba ada cahaya mendekati mereka. Mereka sangat ketakutan, mereka dalam kedinginan, mereka dalam kegelapan, tapi tiba-tiba ada sinar yang datang mendekati mereka sehingga mereka dalam ketakutan. Tapi malaikat Tuhan menyapa mereka berkata, "Jangan takut, aku menyampaikan berita yang menggembirakan kamu. Aku menyampaikan kesukaan yang telah kamu tunggu-tunggu selama ini." Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Yesus mau rela datang dengan sederhana. Dia pemilik alam semesta, tapi Dia mau rela datang ke dunia ini di waktu malam, di waktu sunyi, di waktu sepi, kedinginan. Dia mau lahir di kandang domba, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita yang berada dalam kegelapan bisa pindah ke terangnya yang ajaib, Bapak Ibu. Jadi kita pada saat ini, siapapun yang percaya kepada Yesus, siapapun yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia sudah berada di dalam terang itu, sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah kenapa Yesus datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya berpindah dari gelap kepada terang. Pada waktu Yesus dilahirkan, pada zaman itu adalah bangsa Israel di bawah pemerintahan Roma. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam kegelapan, sehingga mereka menanti-nantikan Mesias yang sanggup menyelamatkan mereka. Nah, pada waktu itulah Yesus datang, Yesus lahir, dan malaikat memberitakan berita kesukaan itu. "Jangan takut, aku memberitakan bahwa seorang juru selamat lahir di Bethlehem." Kalian, artinya apa? Kalian nanti akan pindah kepada terang. Mesias yang kalian nanti-nantikan itu sudah lahir. Kesukaan ini yang aku beritakan, oleh karena itu jangan takut. Walaupun saat ini mungkin kalian ada dalam kedinginan, dalam ketakutan, tapi saat ini aku memberitakan kabar baik, kesukaan besar kepada kalian, sehingga mereka merasa bersuka cita, mereka merasa lepas dari hal-hal yang mengikat mereka. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, tapi Tuhan ingatkan, kita sudah tidak ada lagi di dalam kegelapan itu, Bapak Ibu. Kita sedang ada di dalam terang, karena terang yang sesungguhnya ada di dalam kita. Yesus mengorbankan dirinya supaya kita tidak berada dalam kegelapan, tapi kita ada di dalam terangnya. Sehingga kita walaupun berjalan, kita tidak akan terantuk. Kita berjalan di dalam terangnya yang ilahi, Bapak Ibu. Apalagi? Yang kedua, posisi kita yang diambil oleh Yesus supaya kita pindah, yaitu miskin. Kita melihat dari Matius 2 ayat 11. Saya bacakan Bapak Ibu, Matius 2 ayat 11. "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus lahir dengan sederhana. Bukan berarti Yesus tidak mampu lahir di
tengah-tengah atau di rumah sakit yang mewah, bukan. Tetapi karena Yesus ingin mengambil posisi kita yang miskin. Tanpa Yesus kita miskin semuanya, miskin segalanya Bapak Ibu. Sehingga Yesus rela, dan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana, supaya kelahiran Yesus membawa berkat, membawa perubahan di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Ketika Yesus lahir, para orang-orang Majus datang membawa perhiasan, emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa? Kehadiran Yesus membawa perubahan di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria, orang tua Yesus waktu di bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum Yesus lahir di dalam hidup kita, kita ini miskin semuanya. Miskin segalanya, baik itu secara jasmani, secara rohani, kita miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kabar yang menggembirakan kita adalah ketika kita memiliki Yesus yang mempunyai segala-galanya, kita juga ikut memiliki segala-galanya. Itulah tujuan Yesus mau datang ke dunia ini, supaya kita yang miskin, ketika kita percaya kepada Yesus, kita kaya dalam segala hal. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kekayaan, jangan langsung kita berpikir hal materi saja, tetapi itu pun Tuhan akan berikan kepada kita. Kita sebelum memiliki Yesus, kita miskin secara jasmani, miskin juga secara rohani. Kita tidak punya apa-apa. Tetapi kelahiran Yesus memperkaya kita. Yesus yang kaya rela miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya dalam segala, kaya akan hikmat. Mungkin bagi anak-anak muda yang butuh hikmat, kepintaran, jangan takut, ada Yesus di dalam engkau yang pintar. Dia akan berikan hikmat. Bagi pengusaha yang mungkin membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan, panggil nama Yesus. Dia adalah sumber hikmat dalam mengambil setiap keputusan kita. Dalam hal apapun, saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah kaya. Kita telah kaya dalam segala hal. Ya, bagi Bapak Ibu yang percaya, kita akan menikmatinya. Yang selanjutnya, kita berpindah dari kematian menjadi memiliki hidup yang kekal. Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21 saya bacakan Bapak Ibu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadinya mati. Walaupun kita bisa berjalan, tetapi roh kita mati Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita semua mati. Tanpa Yesus kita semua berbondong-bondong akan ke neraka. Tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus rela mati. Dan di firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia lahir untuk menyelamatkan umatnya dari kematian yang kekal, supaya kita memiliki hidup kekal itu. Iya, di sini dinubuatkan bahwa kelahiran Yesus, Bapak Ibu, Yesus dinubuatkan untuk mati. Coba bayangkan Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus dinubuatkan untuk lahir dan untuk mati, supaya kita yang mati memiliki hidup yang kekal. Begitulah besar kasih Allah kita. Sehingga di sini sudah dinubuatkan dia lahir adalah tujuannya supaya kita yang mati. Walaupun kita saat ini Bapak Ibu bisa berjalan, tapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus, sekalipun kita saat ini ada di bumi ini, tapi kita sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyampaikan kabar baik ini Bapak Ibu kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Kita sampaikan kabar baik ini bahwa hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tanpa Yesus, kita mati. Oleh karena itu, Yesus yang hidup, yang Allah 100%, mau dia rela mati di kayu salib dan dikuburkan,
supaya kita yang telah mati tadi memperoleh hidup yang kekal. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-4 dan 5. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, selain tadi kita berada di dalam kegelapan dan dipindahkan kepada terangnya yang ajaib, yang miskin kita dipindahkan menjadi kaya, dan yang mati, kita tadinya mati dipindahkan menjadi memperoleh hidup yang kekal. Yang selanjutnya, kita yang sakit memperoleh kesehatan. Kenapa? Karena Yesus yang sehat, dia rela disakiti, badannya dipukul dan tubuhnya tercabik-cabik, supaya kita yang sakit saat ini sehat dan sembuh. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sedang sakit pada saat ini, yang ada di rumah atau dimanapun yang ada di rumah sakit, percayalah, mari kita ingat pengorbanan Yesus. Dia datang ke dunia untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Dimanapun tubuh kita terasa sakit pada saat ini, percayalah, ini akan diulang-ulang terus. Kenapa? Karena kita perlu diingatkan kembali bahwa pengorbanan Yesus perlu kita hargai. Kita berkatakan bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus yang tercurah di kayu salib, tubuhku sudah sehat, tubuhku sudah sembuh. Kita menikmati kesehatan Yesus karena dia sudah rela menanggung segala macam penyakit kita. Penyakit apapun Yesus telah tanggung. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut. Penyakit apapun Yesus sudah tanggung, dan jangan takut, itu tidak akan membawa kematian bagi kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, apalagi yang ditanggung Yesus supaya kita memiliki hidup, yaitu dari ayat yang ketiga, dari Yesaya 53 tadi, ayat yang ketiga saya bacakan Bapak Ibu. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadinya hina. Sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah orang-orang yang hina. Tetapi ketika Yesus ada di dalam hidup kita, kita menjadi mulia. Kita mulia bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Saat ini Bapak Ibu, siapapun kita yang sudah menerima Yesus, kita mulia bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah dihina orang, dimaki-maki orang. Harga diri kita tidak akan pernah hilang. Kenapa? Kita telah diberikan Tuhan kemuliaannya bagi kita. Sehingga mungkin ke depan ada orang yang menghina kita, tapi kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan tidak akan berkurang dari diri kita. Kenapa? Ukuran bukan lagi ukuran manusia, tetapi ukurannya adalah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita. Sehingga Bapak Ibu, jangan pernah lagi ada orang percaya berkata bahwa harga diriku telah diambil, harga diriku telah diinjak-injak. Tidak, itu bukan perkataan orang percaya. Harga diri kita tidak pernah hilang, karena harga diri kita tidak ditentukan oleh manusia. Harga diri kita, kemuliaan kita adalah kemuliaan Tuhan yang sudah diberikan sepenuhnya bagi kita. Kita telah dibalut oleh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Ia sangat mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya supaya kemuliaan Tuhan kembali kepada kita. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Yesus turun dan rela dihina. Dia dihina, bahkan tidak layak. Kita pun tidak layak memandangnya. Dia mau dihina, dia rela dihina, dia memberikan dirinya dihina.
Dia tidak membalas penghinaan orang. Kenapa? Supaya kita mulia di hadapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan berkata, aku orang hina, aku tidak ada apa-apanya. Jangan. Bapak Ibu, sangat besar pengorbanan Yesus. Dia mau rela dihina Bapak Ibu, supaya kita diangkat menjadi anaknya yang mulia. Kita berharga di matanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, banggalah menjadi anak Tuhan. Banggalah menjadi orang Kristen. Banggalah menjadi ahli waris Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kita yang tadinya tidak ada apa-apanya, diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan menjadi anak yang berharga, seperti biji matanya. Kita mulia Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan minder, jangan kecil hati, jangan kecut hati, jangan berpikir, saya tidak bisa, saya tidak bisa apa-apa. Apalah saya ini? Oh, itu bukan perkataan orang anak Tuhan. Tapi bangga. Kebanggaan kita adalah mengenal Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan penghinaan yang telah Yesus alami. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi harga diri kita tidak ditentukan lagi perbuatan orang, tetapi harga diri dan kemuliaan kita telah utuh diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu, duka cita. Sering sekali Bapak Ibu kita mengalami duka cita. Tetapi Yesus berkata, Yesus juga sangat berduka cita ketika dalam Yohanes 11 ketika Lazarus saudara Marta dan Maria meninggal dan sudah dikubur. Marta dan Maria berduka cita. Mereka berpikir bahwa sudah habis semuanya. Mereka tidak berharap pun tidak saudara mereka Lazarus akan bangkit kembali karena mereka sudah terlambat. Tapi ketika Yesus datang, Yesus juga menangis. Yesus juga pernah mengalami berduka cita. Tapi Yesus mau menanggung supaya kita bersuka cita. Saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah duka cita, kita bisa mengalami sukacita. Minggu yang lalu Bapak Ibu, saya pulang ke Medan, menghadiri karena abang ipar saya meninggal. Kita sangat berduka cita, kenapa? Karena dia suami dari kakak saya. Dia meninggal di usia 53, yang masih muda. Dan kita tidak menyangka dia tidak sakit. Dia meninggal saat berolahraga. Itu sangat mengagetkan kita. Dia dalam keadaan baik-baik saja, tapi dia meninggal. Dan tidak ada pesan sepatah kata pun kepada istrinya dan anak-anaknya. Itu yang membuat kita sangat sedih. Anak-anaknya satu pun yang belum diwisuda, satu pun belum menikah, masih sangat muda. Tapi firman Tuhan mengingatkan, duka citamu bisa diubah menjadi sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak tahu, mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang mengalami duka cita, apapun itu alasannya, masalah apapun itu, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini saat ini. Dia menawarkan bahwa aku sanggup memberikan sukacita di tengah-tengah duka. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini, tapi Yesus menawarkan anugerahnya, yaitu di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah situasi apapun, Yesus mampu membuat kita bersukacita, memiliki ketenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus yang hadir saat ini, bahkan Dia ada di dalam hati kita, Dia ada dalam hati kita, yang akan menjadi mata air, yang akan menjadi sumber damai sejahtera, sukacita, ketenangan bagi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan takut apapun Bapak Ibu. Yesus ada hanya buat kita. Dan air mata kita, Dia ubah menjadi mata air. Itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini menggantikan posisi kita, supaya kita berada di posisinya Bapak Ibu. Dia menawarkan, kita yang ada dalam gelap, Dia tawarkan supaya kita berada dalam terang. Kita yang miskin, Dia tawarkan supaya kita menjadi kaya. Kita yang tadinya mati, Dia tawarkan supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kita yang mungkin tadinya sakit, Dia tawarkan supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Baik itu mungkin secara sakit, secara jiwa, secara tubuh. Tuhan sudah menanggungnya Bapak Ibu. Kita yang mungkin pernah mendapatkan penghinaan, jangan takut. Semenjak kita menerima Yesus, kita mulia di hadapan-Nya. Kita berharga di matanya.
Dan duka cita yang mungkin kita alami saat ini, Tuhan gantikan dengan sukacita. Yang kedua Bapak Ibu, kehadiran Yesus membuat orang percaya tidak pernah sendiri lagi. Kita akan melihat dari Matius 1 ayat yang ke-23, di sini dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, yang kedua yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah kehadiran Yesus membuat orang percaya tidak pernah sendiri lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu, selama ini kadang-kadang kita berpikir bahwa saya sendiri, atau mungkin juga Bapak Ibu ada yang mungkin sendiri memang di rumah, tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa Yesus ada, Yesus datang ke dunia supaya kita tidak seorang diri. Walaupun mungkin saat ini tidak ada siapa-siapa, tidak ada saudara, atau mungkin sudah tidak ada pasangan kita, atau mungkin kita tidak memiliki orang tua lagi, tapi Yesus, Bapak Ibu, Yesus ada bersama-sama kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa mulai saat ini lihatlah Yesus ada bersama-sama kita di setiap tindakan kita, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, waktu kemarin pengalaman saya, ya saya bersaksi ya, waktu saya naik pesawat, sebelum terbang saya sebenarnya agak deg-degan ya, ada sedikit agak takut gitu ya. Tapi ketika di dalam pesawat dan mulai terbang, saya berdoa dalam hati ya, dan saya melihat ada tangan Yesus menopang pesawat itu. Tadinya mungkin ada rasa khawatir, tapi ketika melihat Yesus bersama-sama dengan saya ada di pesawat itu, saya melihat ada tangan Yesus menopang pesawat itu, sehingga hati saya tenang. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat khawatir saat ini? Apa yang membuat Bapak Ibu khawatir saat ini? Lihat, ada Yesus bersama-sama dengan kita, karena itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lagi berkata, saya tidak ada teman, saya merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Oh tidak, ada Yesus yang melebihi dari manusia. Dia ada kapan saja, bahkan mungkin kita bersembunyi, tapi dia ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, memberikan penghiburan, memberikan segala sesuatu apapun yang kita butuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai janji Tuhan di sini, Yesus lahir dan dinamakan dia Immanuel, artinya dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita tidak pernah sendiri lagi. Bagi yang anak muda yang mungkin tidak memiliki orang tua lagi, atau mungkin jauh dari orang tua, jangan takut, ada Yesus yang menjamin kita, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah makna kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini yang bisa saya bagikan pada saat ini. Biarlah kita semua lewat kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita, membuat kita menjadi menikmati semua anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini yang menguatkan kami, menghiburkan kami. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi berharga di mata-Mu. Terima kasih Engkau telah lahir, Engkau telah mati dan bangkit sehingga kami memiliki jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu atas semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan hati kami bersuka cita karena firman Tuhan yang boleh memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bersyukur
kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang sudah disampaikan, dan kami percaya juga bahwa kebenaran itu sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama doa bersyafaat, khususnya Tuhan buat pelayanan yang Tuhan percayakan di GBI Sukacita. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Tarigan yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu sebagai gembala bagi kami. Kami berdoa biar anugerah Tuhan mengalir atas hamba-Mu, kesehatan, pemulihan terus terjadi, karena kami percaya bahwa beliau milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu juga kami percaya semua yang terbaik, semua hal yang sudah Engkau kerjakan Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib juga menjadi milik beliau. Kau memberkati ibu juga, berikan kekuatan untuk mendampingi bersama-sama dalam pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapak terima kasih, bersyukur juga buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala. Kami berdoa supaya hikmat yang dari Allah mengalir atas beliau dan terus mengurapi beliau dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati ibu dan Tuhan memberkati juga anak-anak, dan kami percaya Tuhan keluarga ini boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu di mana saja Tuhan mempercayakan setiap bagian-bagian tanggung jawab. Terima kasih Bapak yang baik, juga bersyukur buat semua para pengerja. Kami tahu Tuhan anugerah-Mu tersedia bagi kami untuk menolong kami, membuat kami Tuhan boleh maksimal dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dalam pelayanan ini. Oleh karena itu kami memuji-muji Engkau. Engkau adalah Allah penyedia bagi kami. Terima kasih buat semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang juga melayani di ladang misi. Kami percaya juga Tuhan yang sama, Tuhan yang menjadi Yehova Jireh, penyedia untuk segala kebutuhan keperluan mereka dalam menggembalakan setiap jemaat-jemaat lokal yang Tuhan percayakan. Mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau Allah yang mencukupkan segala yang mereka perlukan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat momen Natal ini. Kami percaya untuk setiap perayaan-perayaan Natal yang diadakan, sungguh-sungguh Tuhan untuk mulai memperkenalkan Kristus, bahwa satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini. Kami rindu di momen Natal ini banyak orang boleh datang kepada Kristus, banyak orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua gereja-gereja Tuhan di mana saja. Kami percaya Tuhan menjadikan setiap pelayanan menjadi pelayanan yang sungguh berdampak untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan di tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami melihat anugerah Tuhan, kami melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir atas pemimpin kami Pak Jokowi. Tuhan juga memberkati untuk semua jajaran dari pusat sampai ke daerah, supaya bersama-sama bergandengan tangan untuk bekerja, memberikan yang terbaik dalam pemulihan, bahkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat. Kami menadahkan tangan kami sebagai tanda syukur kami buat Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang menjadi Bapa bagi kami. Bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, lusa, sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Tak terasa kita sudah ada di bulan terakhir dalam tahun ini. Begitu banyak kemurahan dan juga kebaikan Tuhan bagi kita semua. Nah, kami mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bersama-sama beribadah merayakan Natal 25 Desember 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di GBI Sukacita YouTube channel. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya ya.
Kiranya sukacita Natal dan damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Dia Allah yang sangat luar biasa. Begitu besar kasih, begitu besar kasih, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Engkau berkuasa selamanya. Aku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru dan tiada berkesudahan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru, oh, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia